Barang halal kalau sembelihannya enggak benar menurut syarak, maka itu namanya bangkai. Apalagi enggak disembelih, tambah bangkai sak pol-pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, wonten salah satu keterangan saking Gus yang sangat terkenal tentang masalah bekicot. Mungkin zaman juga sempat buka di YouTube. Kalimat yang menurut saya yang membuat saya jadi khawatir orang-orang awam jadi salah paham. Misalipun sejatinya nggak ada ayat atau hadis yang langsung mengharamkan bekicot. Nah, kalimat ngoten niku menawi keedit kepotong, wong awam iso ngalalni bekicot ya. Menurut kula niku kalau soal cari ayat yang langsung ngaramne bekicot ya nggak ada. Cari hadis yang langsung ngaramne bekicot ya nggak ada. Cari ayat yang langsung menyatakan wedhus truwelu halal ya nggak ada. Lek ngono ya. Tapi kan Quran hadis itu memberi kriteria halal itu cirinya begini-begini loh. Enggak harus sebut nama hewan satu persatu. Ya. Ciri-ciri yang haram itu seperti ini loh. Sehingga apapun nama hewan itu, apapun nama jenis makanan, kalau sekiranya memenuhi kriteria haram, ya haram. Kalau sama sekali nggak ada yang menyatakan haram, kita pilah. Nggak ada ayat atau hadis yang menyatakan haram. Satu, malah nyata-nyata yang punya ciri khas seperti itu oleh Quran hadis dihalalkan, ya kita halalkan. Atau di Quran hadis tidak diketemukan keterangan yang mengharamkan atau menghalalkan, nggak ada. Tapi tidak memenuhi kriteria haram, maka yang seperti itu kita halalkan. Meskipun nggak terang-terangan ada ayat atau hadis yang menyatakan halal. Jadi haram itu yang di Quran hadis disebut haram, atau nggak disebut haram tapi memenuhi kriteria haram. Halal yang di Quran hadis disebut halal, atau di Quran hadis enggak disebut ya, dan tidak memenuhi kriteria haram, berarti dihalalkan. Jadi sekali lagi, untuk halal haram ini Ustadz ojo ngomong ini enggak ada ayat yang mengharamkan, ojo ngono ya, mesti nek sampean kondo enggak ada ayat yang mengharamkan, masih boleh ayat yang menghalalkan. Sekali lagi menyatakan pitik halal, yo ora ketemu ayate Mas.
wedhus halal ya ora ketemu ayate. Ya, kelinci halal ora ketemu ayate. Lele halal ya ora ketemu ayate, hadise ora ketemu. Dan bukan berarti tidak halal. Ngoten. Nah, nopo para rawuh kriteria makanan halal haram. Satu, segala jenis bangkai haram, darah haram, terus babi haram, binatang yang disembelih diniatkan persembahan untuk selain Allah, beleh dipersembahkan gawe Nyi Roro Kidul ben segorone gak ngamuk, itu haram karena niat menyembelihnya untuk selain Allah. Nah, bangkai niku napa? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, itu namanya bangkai. Sapi, onta, kambing, kerbau asalnya halal, tapi kalau memprosesnya tidak memenuhi ketentuan syariat, proses menyembelihnya, maka dia haram karena berstatus bangkai, sebab menyembelihnya tidak sah. Nah, supaya sembelihan itu memenuhi ketentuan syarak, satu, penyembelihnya harus muslim. Non-muslim tidak sah menyembelih, terkecuali ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Yahudi Nasrani itu kalau menurut Hanafi sembelihannya sah. Kalau menurut Syafi'i ditafsil, dirinci. Kristen yang atau Yahudi yang memang mereka dari etnis Israel, maka mereka sah beragama Kristen atau Yahudi. Sah bukan berarti diterima Allah, tapi beragamanya itu sah. Dampak hukumnya juga sah. Karena memang Nabi Musa itu diutus untuk menyelamatkan domba-domba dari Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, memang untuk seluruh umat manusia. Atau orang yang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu bukan Bani Israel, tapi beragamanya dianggap sah oleh madhab Syafi'i, asal sejak nenek moyangnya, sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, nenek moyangnya sudah beragama Yahudi atau Kristen, dan dia ikut orang tuanya sak terusé. Syarat berikutnya, tidak mengikuti bid'ah yang sangat berat, bukan Kristen yang meyakini Isa anak Tuhan. Itu menurut mazhab Syafi'i, Kristen yang tidak meyakini Trinitas dan sejak nenek moyangnya, sejak sebelum Nabi sudah beragama Kristen. Orang Kristen kayak begitu itu kalau nyembelih, sembelihannya sah, asal dia ngerti caranya menyembelih. Nah, di Indonesia mungkin nggak ada Kristen yang memenuhi syarat sembelih menurut madhab Syafi'i. Sini apa ono Kristen yang tidak Trinitas? Itu kan Kristen Ortodok Barnabas.
Terus kalaupun ada Kristen yang ortodok, apa ada orang Kristen Indonesia yang sudah Kristen dari nenek moyangnya sejak zaman sebelum zamane Kanjeng Nabi? Tak kira yo gak ono ya. Nah, kalau menurut saya, timbang repot-repot, putuskan saja untuk konteks di Indonesia, sembelian non-muslim, mau Kristen, mau Yahudi, mau Ahlul Kitab maupun yang lain, pokok non-muslim sembeliannya tidak sah. Paham ya? Satu, muslim. Yang kedua, hatinya tidak boleh meniatkan untuk selain Allah. Saat menyembelih, niatkan hati ini untuk Allah, karena Allah menyembelih menuruti syariat Allah, lesannya membaca bismillah. Lalu yang ketiga, motongnya harus di bawah halak, di bawah gulu menjing, dan pisau tidak boleh lepas sebelum khulkum dan mari, sebelum jalan nafas, jalan makan, dua-duanya putus del. Kalau dua-duanya putus, biasanya terus melowek, poh, darah, cur. Nah, saat itulah pisau boleh dilepas. Kasus di lapangan, sembelian di Kota Lama, di Gadang, di Kidul Masjid Nur ya, Comboran. Saya pun datang di sampun ngandani saking wong ramanut. Banyak sekali mereka cara menjeleh ayam itu dicekel dhewe, ora dicekel koncone, terus didangakne ngene tok. Seringkali terkena di atas gulu menjing, itu bangkai, gak sah, haram. Atau kena di bawah halak gulu menjing, tapi krono mek kurus sekali gerakan, seringkali hanya putus separuh, jalur nafas, jalur makan, mek kur bolong titik, itu nggak sah, bangkai. Dan karena nggak sampai putus, hanya bolong titik, nggak melowek, mek kur buka titik ngono tok toh, sering toh. Dan karena nggak melowek, darah nggak iso cur. Ketika darah nggak iso cur, maka darah nggak keluar tuntas, sehingga ketika digoreng dadi kentaki, sering kita gigit, dicakot, di dalam masih ada darah. Yang kayak begitu haram, mas, nggak boleh ya. Saman kalau makan dengan keluarga di lesehan apa bebeknya utuh, ayamnya utuh. Saman sebagai orang yang pernah ngaji dengan saya begini, ojo langsung seanak bojomu mau jak mangan, preksonen sik nggih bagian gulu bekas sembelihane. Sembelihane ku di atas halak gulu menjing atau di bawahnya. Kalau bekas sembelihane di atas gulu menjing, panggil karyawan, mas ini nggak sah mas, haram. Atau di bawah gulu menjing, tapi itu tadi mekur bolong titik, nggak sampai putus khulkum mari, nggak sampai putus jalur nafas, jalur makan, itu juga nggak sah. Kewajibanmu satu, ojo mangan kuwi sak keluarga, plus krono saman roto ustad wis ngerti ilmu begini, saman wajib watawasau bil haqqi, ya wajib mengingatkan, mas kayak begini enggak sah, aku enggak ngerti dalile, lek butuh dalil ayo tak jak ning Marzuki ngono ae. Saman wajib, saman nek gak manut, saya upload ini tak foto,
biar diketahui jamaah-jamaah haram makan di sini. Harus. Zaman juga wajib menyelamatkan umat biar enggak makan bangkai. Ya. Nek kula kotenaken mangan, kami pernah membeli sekian paket nasi kotak, terus ayamnya utuh, diantarlah ke Gasek, ternyata enggak putus jalur nafas, jalur makan. Tak foto, tak kirimkan kepada si pemilik lesehan itu. Mas, ini enggak sama kayak begini. Ngapunten Ki, kula mboten ngerti niku lare-lare. Wis lare-lare tak timbali kon rene. Terus tak celuk bagian masak. Mas, koyo ngene iki gak sah. Lah kula mboten beleh namung tumbas tenggadang. Sampeyan meskipun gak beleh, wajib bisa membedakan sembelihan yang sah dan sembelihan yang tidak sah. Kalaupun sampean hanya membeli enggak menyembelih, hanya beli yang sembelihannya sah. Ojo membeli yang sembelihannya tidak sah. Kene aku njaluk nomor telepone sing gadang. Kula bel bolak-balik wis haji tulisane. Enggak diangkat juga. Ya sudah, gimana? Ya, ini sekali lagi sembelihan sah itu yang menyembelih muslim. Terus nyembelihnya di bawah gulu menjing, enggak boleh di atasnya. Pisau enggak boleh dilepas sebelum jalan nafas, jalan makan dua-duanya putus. Kasus yang terjadi seringkali mek kurcatu didik ojo dimakan. Lalu kalau itu kambing atau sapi, kerbau, setelah sembelihan sah, ojo ke susu diboleng. Biarkan sampai darah keluar tuntas, mati klesek meneng wis, gak nyawane. Barulah silahkan mulai diboleng, diketok ginjele, diketok ndase, diketok teklee, monggo. Kalau seubah-ubah, si ono nyawane, darah belum keluar tuntas semua, masih urip, mau ketok ginjele, mau ketok apa niki, teklee, maka menurut kitab Bulughul Maram lembar ketiga, Nabi dawuh maquti aminal bahimati wahya hayyatun fahuwa mayyitun. Barang yang dipotong dari hewan ketika hewan itu masih hidup, sing urip kok mau ketok ginjele, fahuwa mayyitun, maka hukum potongan itu bangkai, nggak boleh. Biarkan mati kelesek, darah keluar tuntas, baru dimulai pembolengan. Lalu panitia kurban atau siapapun hindari nyembelih pakai pisau pendek. Sapi limusin lehernya itu sawit klopo, Mas. Bisa lebih lah, ladingmu sak menit tok. Akhirnya lading itu lepas sebelum jalur nafas, jalur makan dua-duanya putus. Cara menyembelihnya begini, karena hanya pendek ya mereka begini. Apa yang terjadi? Putus kembalikan lagi, putus kembalikan lagi. Enggak sah, haram. Ojo gaya mbeleh karo pisau pendek. Pastikan pisaunya agak panjang dan tajam, set selesai. Lalu kalau ayam setelah disembelih sah, melewek, kulkum dan marik dua-duanya putus, cur, ojo ke susu digerujuk banyu panas, ojo dicemplung netong panas, sebelum benar-benar darah keluar
tuntas meneng mati klesek. Nah yang sering terjadi wis mbeleh enggak patek sah, pitik seurip, darah masih proses keluar, wis kesusu di apa? Kesusu cemplungne banyu panas. Lah kuwi pitik kuwi matine krana kena banyu panas apa mati krana dibeleh? Kalau mati krana dibeleh itu biasanya matinya setelah darahnya keluar semua terus kang diluk mati. Nah ngoten, barang halal kalau sembelihannya enggak benar menurut syarak maka itu namanya bangkai. Apalagi enggak disembelih tambah bangkai sak pol-pole. Bagaimana berburu? Hewan halal tapi karena situasi enggak memungkinkan, enggak mungkin disembelih. Sapi kecemplung sumur, lek saiki mungkin si ono kerin atau apalah, ya gawe tali ono sing menisor ditaleni dunggane si iso mbiyen mungkin repotnya. Atau berburu lah ono kidang dipaser dipanah, asal yang memanah itu muslim. Terus sebelum manah maca bismillah hatinya karena Allah. Setelah dipanah jret kelepek-kelepek mati, halal meskipun nggak kena lehernya. Karena memang sejak zaman Nabi cara berburu ya seperti itu, dengan syarat ujung panahnya tajam, runcing, lincip, ojo tumpul. Kalau pelurunya tumpul itu kena ayat Quran surat Al-Maidah, wal mauqudatu. Mauqudah itu apa? Hewan mati karena kena benda tumpul terlalu keras. Saman tembak mati kidang itu, tapi bukan karena lincipnya peluru. Saman pilih peluru sing bundel, cuma karena tekanan keras banget ya tetap bolong. Nah yang kayak begitu nggak sah. Dalam madhab Syafi'i pakai bedil itu sah, asal memang ada kan peluru yang lincip-lincip runcing itu ada. Pastikan kalau berburu beli peluru yang lincip, bismillah der. Kalau sekiranya saman titis iso nembak sikile, ya kan, dia terjatuh nggak bisa lari tapi hidup, itu malah baik. Cekel bismillah disembelih. Illa ma zakaitum kata Quran, kecuali jika sempat kamu sembelih, malah jos. Dah ngerti berburu ya? Nah semua binatang halal yang matinya tidak lewat disembelih atau disembelih tapi tidak memenuhi ketentuan syariat, tidak sah menurut syariat, itu namanya bangkai. Nah sate kodok itu kalau zaman melihat di proses nyate kodok, enggak ada yang pakai disembelih. Jadi kodok ijo sing daging kan tempong iki ini orang daging. Ya kodok urip itu langsung diketok ikine tok. Ikine dibiarkan seurip tapi suwe-suwe mati. Nah, kalau kita nggak usah berdiskusi kodok halal apa haram, yang jelas prosesnya sate kodok itu tanpa disembelih itu makan bangkai. Wis ojo takon maneh ndi dalile. Kalau nggak disembelih berarti bangkai.
Lah bangkai kena kaidah umum dalam Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala macam bangkai, gitu loh. Ojo maneh kondo endi dalile ngono maneh. Di Quran enggak ada ojo ngono. Wong itu mati ini enggak benar berarti bangkai haram. Bekicot. Bekicot itu pusat pengolahannya semacam home industri, pabrik bekicot dalam jumlah besar. Itu Blitar. Setelah Bronkos yang buah-buah itu, habis itu kan begini ya, setelah begini jarak 100 meter ngiri, lek lurus ke Kota Wlingi. Lah ngiri itu kira-kira 1 kilo dari di situ, itu pusat bekicot. Yang di Karangkates, yang di Selorjo banyak kedai-kedai 02 itu kulaknya dari situ. Kita nggak usah ngomong bekicot aslinya halal apa haram, tapi ngelihat prosesnya saja, nggak ada bekicot yang pakai disembelih. Tadi saya melihat uploadan orang ngolah bekicot. Bekicot urip itu langsung dicuci, cemplung ini panci panas, digodok, mati di panci panas itu tanpa disembelih. Berarti sate bekicot, keripik bekicot yang diproses begitu bangkai apa bukan? Bangkai ya. Dan kalau bangkai nggak usah kakean takon dalil. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala jenis bangkai. Paham nggih? Nah, mohon siapapun ustadz kalau menjelaskan ke masyarakat itu jangan menggiring seakan-akan gak ada dalil. Engko mari ngono, mari melok ngrungokne iku terus metu. Seorang awam ini nggak mendengarkan penjelasan sampai tuntas. Suwe-suwe kondo nurut ustadz kui bekicot halal, gak ono dalil yang mengharamkan, kan konyol. Nah gitu loh. Jadi bekicot itu apa, kita nggak mau haram karena sate bekicot, keripik bekicot tidak memenuhi syarat bahkan yang nggak disembelih statusnya bangkai. Nah, Quran menyatakan semua jenis bangkai haram, tapi menurut hadis kecuali 2, belalang dan ikan. Termasuk bekicot mboten iki? Mboten, berarti bekicot termasuk yang haram. Termasuk kodok napa mboten? Nggih mboten, berarti kodok, sate kodok enggak disembelih, bangkai yang tetap haram. Mboten. Nah, perkara marzuki mangan lele, mangan urang gak ada disembelih. Emang menurut Nabi iwak itu enggak usah disembelih. Lek bangkai ini iwak enggak apa-apa, boleh, kecuali yang sudah bosok membahayakan kesehatan. Para rawuh dalam madhab Syafi'i memahami iwak itu bukan wujudnya iwak, tapi segala jenis hewan yang hidup di air, apapun bentuknya, memang hewan air itu namanya iwak. Kul misalnya, wong Lamongan ngarani besusul, hidupnya di dalam air tambak. Orang Lamongan golek besusul itu gogo neng jero banyu tambak itu. Terus wong Kenjeran golek apa iku jenenge? Kerang ya. Hah? Ijing kerang itu ya neng pantai, neng banyu-banyu segoro yang
mereka dari tengah laut pelan-pelan minggir ke situ, ditangkap. Itu meskipun wong jenenge dudu iwak, tapi karena memang asli binatang air, nek ditaruh di darat dia mati. Itu termasuk jenis samak ikan, berarti mengkonsumsinya tanpa harus disembelih. Artinya enggak disembelih berstatus bangkai pun ya tetap halal. Di kitab Zubat, wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa au mata au fihi qutil. Niku kaidahnya ngoten niku. Segala yang binatang air hidup di air, makan di air, berkembang biak di air, apapun bentuknya semuanya halal. Wa intofa senajan mati ngambang, tas mati melembung jeroane ngambang, halal. Pokok durung busuk. Au mata atau tas mati kelem, jelas iku halal si tas mati. Au kutil atau dibunuh di pasar, tetap halal. Yang kedua jarot, walang. Nah, nopo bisa diterima akal kalau orang mengatakan bekecot itu termasuk jenis walang. Kan mboten toh? Sapa ngarani bekecot jenis walang? Ilmu biologi manapun ya nggak masuk, Mas. Ya, strukturnya beda, hormonnya beda, sistem peredaran darahnya juga beda. Ora kena diarani bekecot halal karena jenis belalang. Jare sopo? Kodok halal jenis belalang lah jare sopo ado, Mas. Belalang yo belalang, duduk bekecot. Nah, dah segala jenis bangkai haram kata Quran, kecuali belalang dan ikan kata Nabi. Selain bangkainya belalang, selain bangkainya ikan, selain dua bangkai itu, semua jenis bangkai termasuk bekecot hukumnya haram. Clear nggih? Yang berikutnya kriteria haram, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan atas orang-orang mukmin segala jenis binatang yang gilani, menjijikkan. Nek marzuki ngaromne cindil tikus, ojo mok takoni endi dalile, ojo ngono. Quran wis membuat kaidah umum segala sing gilani haram. Saiki sapa ra gila karo cindil tikus? Kula mboten gila, sampean yang enggak normal. Umume wong karo cindil tikus ya gila. Enggak percaya bojomu isu-isu arep sarapan, cepakno cindil sik urip sik merem-meripate ning lepek. Monggo Dik. Itu wis spontan. Itulah namanya jenis binatang yang menjijikkan. Sapa ra gila karo uler? Sapa ra gila karo cacing? Lah gitu. Dan sebagainya. Sapa ra gila karo kelabang? Ngoten lho. Itu contoh-contoh binatang yang menjijikkan. Sapa ra gila karo coro? Dadak mangan iki apa Mas iki? Iki payek coro ngawur ae. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan segala yang menjijikkan. Dan menurut ulama, tentu ulama menyimpulkannya dari Quran atau Sunnah. Hasyarat, binatang kecil-kecil melata, yang karena binatang kecil melata nggak mungkin
nggak mungkin disembelih. Kalau zaman ngotot mengkonsumsi, berarti zaman mengkonsumsi tanpa kau sembelih, berarti mengkonsumsi bangkai laki-laki haram. Maka menurut ulama hasarat, binatang melata kecil-kecil hukumnya haram. Ojo mangan laler, ojo nglumpukne nyamuk bareng oleh 1 kilo terus dipeyek, ojo. Ngerti ya? Ojo golek tumo, metani tumo bareng saon terus di goreng ngawur ae. Lek zaman mengkonsumsi itu hasarat, berarti makan hewan tanpa kau sembelih, dan nggak mungkin disembelih. Anda makan bangkai, kena dalil Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala jenis bangkai. Sangat dipahami mboten? Nah, saya tak menyebut yang kadang dikonsumsi masyarakat. Masyarakat sik mengkonsumsi peyek laron. Laron termasuk hasarat, diproses dimakan, nggak ada yang ada apa nggak wong beleh laron? Nggak ada. Nek zaman sik mangan laron berarti mangan kewan tanpa kamu sembelih. Baliklah ke Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala macam bangkai termasuk peyek. Apa ngomong? Peyek laron. Ojo ngengkel mandi dalile ngono maneh. Terus di sebagian desa-desa seonok sing luru ular kekete wit jati neng sekitar Bluro, terus Jonegoro, lek Jombang Cedhek Wonosalam, entah bulan apa itu banyak ular keket wis dadi entung, kula mboten ngerti kula. Itu digoleki terus dioseng. Nah, Anda mengkonsumsi barang tanpa disembelih, dan ya nggak mungkin disembelih. Padahal yang kamu sembelih itu ikan ya bukan, belalang juga bukan, haram. Paham betul? Ngaji itu penting mas, ya. Terus nyun sewu botok tawon, yang dipotong itu tawon yang masih muda, ceplus-ceplus. Biasanya tawon yang masih muda itu lemaknya banyak. Binatang-binatang yang kadang kita berkendara di tol, duko jenis nopo kaper nopo-nopo, itu nabrak kaca mobil terus banyak lemak di situ lah ya. Nah, orang mengkonsumsi karena gurih ada lemaknya itu. Tawon sik enom diunduh terus dibotok. Sik enom wis urip napa belum urip? Wis urip. Terus kamu proses, kamu makan, nggak ada satupun yang disembelih. Berarti zaman makan batang. Paham ya? Ojo dibaleni maneh. Niki mas, soal halal haram. Jadi sekali lagi kalimat yang perlu kami ulangi, jangan gampang-gampang ngucap nggak ada ayat yang mengharamkan, ojo ngono. Nggak ada hadis yang mengharamkan, ojo ngono. Hadis ayat itu menyebutnya kriteria umum. Yang masuk kriteria haram, haram. Yang tidak masuk kriteria haram dan nyata dihalalkan Quran hadis, halal. Yang tidak masuk kriteria haram dan tidak ada hadis yang menyatakan haram, nggak ada Quran menyatakan haram,
tapi juga enggak ada yang menyebut halal. Selagi enggak memenuhi kriteria haram, maka dikategorikan, dikelompokkan yang halal. Paham? Lalu menurut Kanjeng Nabi, segala jenis binatang buas yang bertaring tajam, biasanya untuk memangsa musuh, ini yang karnivora, bongsone macan, singo sak tunggalane, itu hukumnya haram. Hadis Bukhari, naha an kulli dzinabin minas siba, atau hadisnya begini, kullu dzinabin minas siba fa akluhu haram. Segala jenis binatang buas yang punya taring tajam untuk memangsa musuh, dimakan musuhnya, maka binatang itu hukumnya haram. Naha an kulli dzi mikhlabin minat thair, sama ini hadis Bukhari. Nabi melarang segala jenis burung buas yang punya cengkeram tajam digunakan untuk memangsa lawan, kados badol dan segala macamnya, hukumnya haram. Terus Nabi juga memerintahkan ada beberapa jenis binatang jahat merusak, mengganggu, membahayakan, supaya dibunuh, bukan disembelih, supaya dibunuh. Kalau dibunuh tanpa disembelih, berarti nanti setelah dibunuh mati dia bangkai, itu haram. Apa kata Nabi? Khamsu fawasiqa yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 jenis binatang jahat mengganggu, membahayakan, yang itu silahkan dibunuh, mau di tanah suci Mekah, mau di Madinah, mau di luar tanah suci Makkah Madinah. Pokok 5 ini patenono. Al-fa'ratu tikus, wal hid'atu badol, wal ghurabu gagak, wal hayyatu ulo, wal aqrabu kolojengking. Sama enggak boleh mengkonsumsi 5 jenis binatang ini. Ya, karena Nabi perintahnya suruh membunuh. Kalau dibunuh berarti enggak disembelih, bangkai. Paham? Dil? Yang menjijikkan enggak boleh. Yang binatang buas bertaring enggak boleh. Atau jenis burung yang punya cengkeram tajam memangsa enggak boleh. Dan yang nyata qat'i Quran menyebut nama enggak boleh, itu khinzir, celeng. Asli diharamkan Quran, dan menurut Syafi'i itu najisnya najis mughalladho. Lalu anjing itu termasuk binatang buas bertaring. Plus menurut hadis Bukhari ada indikasi menurut Nabi anjing itu najis mughalladhah, karena kata Nabi di hadis Bukhari, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjilat wadah bejanamu, ono ember dikokop anjing ngombe ning kono, ya disuruh ngesokne buang, wal yaghsilhu sab'a marrat, suruh nyuci sampai 7 kali. Yang sahih Bukhari ulahunna biturab, yang sahih Muslim ihdahunna biturab. 7 kali itu kalau versi Bukhari, yang dicampur lebu itu harus basuhan pertama. Kalau versi sahih Muslim enggak harus basuhan pertama, yang penting 1 di antara 7 kali itu ada yang dicampur
debu. Nah, lek najis biasa gerujuk pisan pindho ping telu resik ya wis suci. Tapi anjing ini Nabi merintah sampai 7 kali, berarti bukan najis biasa, namanya najis mughaladhah. Di fikih Muhammadiyah jilid 3 halaman 5, anjing juga disebut najis mughaladhah, babi juga disebut najis mughaladhah, yang cara nyucinya seperti itu. Hukumnya bagaimana? Lawang yang suci saja belum tentu halal, apalagi yang nyata-nyata najis. Kucing itu enggak najis, tapi ojo mbleh kucing mau goreng, dia termasuk nyun sewu pemburu tikus, berarti binatang buas. Nah, kucing yang tidak najis itu suci, itu pun enggak jamin halal. Iku pemaneh asu yang dinyatakan najis malah mau halal, nih aneh. Paham ya? Teng Solo aneh-aneh akeh warung sate jamu. Hah? Iya toh? Sate kambing kota. Terus sate guguk. Itu menu-menu anjing nggak oleh. Sekarang yang remeng-remeng, segala jenis binatang air nggak usah disembelih, bangkai pun halal. Ada yang setengah-setengah. Kodok di air hidup, di darat juga hidup. Di darat hidup normal, uber-uberan karo koncone kawin, berarti normal. Di air juga normal, apalagi kodok sing sik cebong uripe berminggu-minggu di air. Nah, kodok yang seperti itu tidak bisa dikategorikan hewan air. Maka jangan dihukumi koyok hukumi iwak. Menurut, paham ya? Tadi sudah kodok. Terus udang bentuknya gak iwak ya apa? Lagi-lagi kalau menurut mazhab Syafi'i, pokok binatang air, meskipun bentuknya nggak koyo iwak. Welut lele bagaimana bisa bertahan sehari bahkan lebih, tetap halal karena aslinya welut lele itu bernafas pakai insang, berarti binatang air. Kalaupun di darat tidak dalam rangka hidup normal. Gak ono lele welut modele kene terus mangan nguber bojone kawin, ngono ora enek. Bertahan merenggang nyawa mas, hanya nunggu kematian. Maka welut lele itu meskipun sehari dua hari kuat yang darat, tetap namanya binatang air. Hukumnya podo karo samak iwak, tanpa disembelih sah halal. Bagaimana kepiting? Yang sejenis kepiting ini, saya wong desa, sampean yang wong kutha kudu percaya karo wong desa. Wong desa pengalaman akeh bolang mas. Yang jenisnya kayak kepiting itu satu yuyu. Yuyu itu enggak neng laut, neng sawah, neng kali, ngoten niku. Saya tahu sendiri, yuyu itu neng kali urip, neng kali wis. Tapi pas panen pari, kita itu sebelum panen pari, sawah nggak dilepi, nggak diairi sekitar 2 minggu, biar apa kering, panennya penak. Nah galengan wis garing lho mas, iku ono ronge yuyu, dan yuyu di situ telur beranak pinak.
Berarti yuyu itu di air hidup normal, di darat pun juga hidup normal. Bertelurnya di darat berminggu-minggu kuat. Nah, krono yuyu itu ya di darat ya di air sama-sama normal, maka enggak bisa kau halalkan seperti ikan. Paham betul? Untuk yuyu. Berikutnya sompai, rajungan itu dientas dari laut, dari tengah laut. Yang jenis rajungan biasanya rodok tipis, terus apa niki tangannya apa sikile iki rodok dawa, enggak terlalu kuat. Itu namanya rajungan, juga sompai. Dientas setengah jam paling mati. Berarti asli binatang laut. Dia enggak mampu bertahan di darat, setengah jam, sak jam mati. Itu hukumnya sama dengan ikan. Ini bangkai pun halal dikonsumsi, bangkainya rajungan ini loh. Paham? Nah, sing tengah-tengah kepiting. Apa yang kepiting itu lemu. Terus seringkali didapatnya enggak dari tengah laut, tapi didapatnya di tepi-tepi pantai. Neng ini sore bakau sak pirang-pirang, dengan ciri biasanya merah. Nek digodok warnanya juga merah. Kalau rajungan digodok merah pucat. Nek kepiting merah menyala. Terus rajungan tangannya sikile rodok dawa kuru. Nek kepiting lemu mentol-mentol. Nyakote jupite loro temenan mas, itu kepiting. Ngerti ya kepiting ya? Kepiting itu ditangkap di Brondong Lamongan. Lalu oleh penangkapnya sejam kemudian mungkin dibawa ke TPI, tempat pelelangan ikan Brondong Lamongan. Di sana dijual kepada pengepul dalam jumlah besar. Lalu pengepul itu memproses, ditaleni karo gedebok, ya, terus ditoto neng bok, dan itu enggak cukup sejam 2 jam. Selesai dibok dari Brondong gawa neng Gadang, sampai Gadang seurip. Ditaleni gedebok, udarono gedebok yang oleh sik melayu. Niku kepiting. Sungguh beda jauh hukumnya dengan rajungan. Rajungan dintas setengah jam mati. Kepiting ditangkap oleh yang nangkep sak jam gawa neng pasar ikan seurip. Oleh pengepul diproses 1 jam 2 jam sik pancen urip. Ditambah perjalanan Brondong Gadang 4 jam sik pancet urip. Pirang jam gumu? 7 jam. Nah, saya mbuktiaken pengen roh tumbas, tak bawa sampai enggak sehari 2 hari ku sik urip. Iku kepiting. Dari situlah maka banyak kiai ketika nderek Bahthul Masail membahas hukumnya kepiting, tidak berani menghalalkan kepiting karena beda banget dengan lele, beda banget dengan welut, beda banget dengan rajungan yang sejam 2 jam mati. Ini sampai 2 hari 3 hari sik pancet urip. Nah,
ketika Basul Masail dulu ketika termasuk Ki Mas Duki Mahfud itu enggak berani menyatakan kepiting halal. Terus kiai-kiai darat, bukan kiai pantai, bukan kiai yang hari-hari bersama nelayan, kiai Blitar, kiai Kediri, rata-rata boten kerso mengkonsumsi kepiting karena khawatir enggak di air tok itu tadi, bertahan di darat sampai berhari-hari. Saya enggak tahu, hanya dengar cerita, kebenarannya wallahu alam. Dahulu pernah ada debat tentang hukumnya kepiting. Akhirnya karena nggak putus, bersepakat sowan Syekhona Khalil Bangkalan. Dugi mriko sowan Syekhona. Nah, Syekhona bersiap dahar siang dengan menu lauk kepiting. Jadi kiai-kiai hengkel-hengkelan hukume kepiting. Soan Syekhona ate takon hukume kepiting, dadak Syekhona arep dahar kepiting. Lah ya wis ra sida takon. Akhirnya terserah hati masing-masing. Sing ora srek tetep mamang ya ora mangan. Tapi enggak berani terang-terangan menyatakan haram. Sing mantep Syekhona gelem kok. Aku ya mangan. Nah, alhasil seperti itu. Terus saya coba memahami supaya kita nggak sampai bersuudzon dengan orang selevel Syekhona. Nek sampean atase si tamat takrib ngelawan Syekhona ya karena apa-apaan nih mas. Zaman alumni kampus ikut kajian liko seminggu pisan. Di kampus-kampus kajian Islam kan liko atau halakoh seminggu pisan. Usur mongso luweh ngalim timbang Syekhona ya dadi jambu mente. Saya nemu keterangan di Fathul Mu'in, di I'anah dan beberapa kitab, itu yang dimaksud bukan binatang air, berarti hukumnya enggak seperti ikan. Itu kalau hidup di air hayatan mustaqirrah, hidup di darat juga hayatan mustaqirrah. Di air hidup normal, iso mangan, iso beruberan, iso kawin. Di darat juga hidup normal, iso nyari makan, berhari-hari iso ngendok. Yang kayak begitu itu loh namanya bukan binatang air. Di air normal, di darat juga normal, kayak yuyu tadi. Nah, kepiting itu lebih condong dipadakni dengan rajungan, apa lebih condong dipadakni karo yuyu. Yuyu di darat normal, di air normal. Rajungan di air normal, di darat mati. Kepiting di air normal, di darat kepiting itu hidup normal apa bertahan? Nah, ternyata kula beto kepiting Tenggasek wau dapat pelajaran. Setelah beberapa hari, 2 hari 3 hari, kepiting niki kuru, nggak gelemangan. Lama-lama dagingnya habis. Kalau saya boleh berhusnudon kepada Syekhona, berarti menurut Syekhona kepiting itu meskipun di darat kuat 2 hari, tidak dalam rangka hidup normal, mangan, beranak pinak, kawin, ngendok. Bukan, di darat dia hanya bertahan hidup.
Nyatanya stres nggak gelemangan suwe-suwe kuru. Nah, kalau saya boleh berhusnudon, mungkin alasan Syekhona menganggap halal kepiting, dia bukan binatang darat mas, dia full binatang air. Perkara kuat yang darat sehari lebih bukan karena dia binatang darat lalu kuat hidup normal, bukan, sekedar mempertahankan hidup suwe-suwe kuru, suwe-suwe mati. Nah, ngoten berorawuh, ini tentang halal apa? Halal haram. Mohon-mohon ini hati-hati. Kemudian perlu kami sampaikan lagi, ada tokoh entah salah paham apa memang kepingin membuat framing koyok-koyok Marzuki salah tentang Karmin haram itu bukan pendapatnya Marzuki, itu asli hasil Bahtul Masail. NU Jawa Timur ngundang berbagai pondok, Bahtul Masailnya di PWNU saya yang buka, saya yang sambutan, dan hasilnya sudah ditashih oleh pondok-pondok besar. Ada pondok Lirboyo, ada pondok Ploso, mana-mana. Lalu hasilnya kami bawa rapat resmi ke PWNU, ada Suriah, ada Tanfidiyah, jajaran kiai-kiai Suriah sudah bertanda tangan, sehingga salah kalau ada yang mengisukan katanya Marzuki yang mengharamkan apa? Karmin. Nah, lalu konferensi pers itu yang dawuh juga pihak Suriah, dawuh kepada wartawan itu untuk publikasi, sehingga tugas Marzuki itu membantu sosialisasi apa yang sudah diputuskan oleh forum lembaga Bahtul Masail yang sudah disahkan oleh jajaran Suriah. Clear nggih? Nah, lek mboten percaya kumpul maneh pengurus NU. Takonono golek ngono. Yang kedua, Marzuki tidak pernah mencela-mencela lalu menghalalkan karmin. Mboten. Yang terjadi itu kan karmin itu mirip-mirip kayak ular, kayak tinggi, nempel di daun-daun katus, kadang neng daun apa terong, tapi warnanya lek teng terong kuning. Umur 2 minggu, 3 minggu tuwek menjadi merah pekat. Sak dhuwure tinggi rotok gede. Niku terus dipanen dalam jumlah besar, dijemur sampai kering tanpa disembelih, berarti bangkai loh. Lalu digiling lembut, dipakai campuran makanan minuman olahan sebagai zat pewarna. Nah, karena hasarot itu ya sudah haram, mengolahnya juga langsung dijemur, digiling, nggak ada yang disembelih, berarti bangkai. Maka Bahtul Masail menyatakan karmin haram. Ketika ada minuman olahan merek apapun yang berwarna merah atau pink, di komposisi tertulis zat pewarna pakai karmin, maka itu hukumnya juga haram. Terus gara-gara itu masyarakat jadi takut untuk mengkonsumsi minuman atau apa yang berwarna merah. Lalu oplah penjualan Yakult turun, minuman Yakult itu. Kemudian sandure sales itu apa? Kami nggak tahu. Ke rumah
klarifikasi Kiai, kami yang warna agak merah atau pink itu wadahnya mawon. Kalau isinya minumannya kami kuning, kan begitu, cenderung ke kuning. Dan kami nggak ada karmennya. Terus tak baca memang komposisinya nggak ada karmin. Nah, karena yang tabayun ke rumah itu yakut, maka sambil megang apa koyok botol yakut gede begitu, saya membuat rekaman video, para jamaah karmin haram, bla 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 bla. Untuk merek Yakut sudah saya lihat sendiri, saya baca komposisinya, nggak ada unsur karmin. Oleh karena itu Yakut tidak termasuk yang diharamkan gara-gara karmin. Nah, terus setelah itu teng Lamongan nopo-nopo terus si Marzuki mencela-mencele winginane ngaromne karmin, saiki ngalane karmin, orang ngono kuwi. Karmin ya tetap haram. Segala jenis makanan, minuman apapun yang ada unsur karmin ya tetap haram. Tapi yang kami tabayun itu merek Yakut, bukan karminnya, gitu loh. Dan sampai sekarang pondok kulo tetap langganan Yakut, untuk anak-anak pondok suka Yakut. Paham nggih? Pun walhasil tetap ngaji mawon. Ojo sampai nggak sergep ngaji. Konco-konco YouTuber nyuwun kanthi saestu ketika mengupload yang utuh biar nggak terjadi salah paham. Kalaupun motong karena ceramah kedawan, dipotong sampai satu pengertian utuh. Ojo sampai setengah pengertian wis dipotong jadi perkara sampean dosa ya. Hah? Kula mboten ngerti wis. Sapa ae pokok motong iku kudu utuh. Setengah menit nggak apa-apa, tapi keterangan itu sudah utuh, nggak menimbulkan kesalahpahaman, nggak menimbulkan fitnah. Sebab ujung-ujungnya kalau nyuwun sewu, misalnya sekelas Gus Kausar dihantemi, sekelas Gus Baha dihantemi, ya kader-kader NU, Gus Awis Rejoso dihantemi, misalipun Gus Ghafur putrane Kiai Memun diantemi. Yang berkepentingan menjatuhkan kader NU itu mesti yang pertama ya non NU juga mas, sesama muslim, tapi maaf yang Wahabi tetap berkepentingan menjatuhkan tokoh NU. Nah, penyebabnya diserang itu ada unggahan yang dipotong terus salah paham. Saya khutbah di Masjid Akbar itu full, lek dirungane utuh full ala ahlu sunnah. Itu khutbah dalam kerangka peringatan Maulid, khutbah Jumat, tapi konteksnya Maulid ya cinta Rasul, ekspresi manifestasi cinta Rasul, pegang Quran Sunnah. Ketika kita menganjurkan pegang Quran Sunnah, katanya Marzuki sudah insaf kembali ke manhaj salaf. Ya, dari dulu NU ya kembali ke Quran Sunnah, saking sampeane ngarani NU ahli bid'ah. Ya, terus supaya nggak keliru, harus jeli memilah mana hadis temenan, mana hadis palsu, mana hadis sahih, mana yang dhaif. Dan dari dulu NU ya seperti itu, madhab Syafi'i seperti itu, nggak ada Wahabinya belas. Lalu bagi orang awam yang nggak pernah khatam Bukhari Muslim, kita orang awam ini,
mengkaji sendiri yang nggak mampu, mengistimbat menggali maknanya sampai dalam yang nggak mampu, karena nggak membekali diri dengan ilmu nawusoro, balaghah, mantek, ulumul Quran, ulumul hadis. Kita yang awam supaya bisa kembali kepada Quran Sunnah dengan benar, ojo memahami sakarmu dewe, manuto kepada ulama, merujuklah kepada ulama, Ploso, Lirboyo, Sarang, Langitan, Sidogiri. Merekalah yang hari-hari ngaji kitab, khatam Bukhari Muslim berkali-kali. Merekalah yang berguru bersanad. Merekalah yang apal ngecepal nawu sorob, sehingga kemungkinan salah memahami sunnah itu kecil. Ojo terus awam ngaji sakarepmu dewe. Nah, nasihat seperti ini dalam khutbah tentu full NO kayak begini ini, full ahlu sunnah wal jamaah, kembali ke Quran Sunnah. Tapi bagi yang awam manuto kiai bagaimana memahami Quran Sunnah, sama begitu. Hati-hati kepada mungkin ketara tokoh ustadz atau pondok pesantren yang kita nggak tahu dia berhaluan ahlu sunnah apa enggak, yang kita nggak tahu ustadznya tokohnya itu ngalim nawu sorob balaghah apa enggak. Kenapa perlu hati-hati? Dia ngaji Quran Sunnah tapi belum tentu maknanya benar. Lu isi khutbah itu lu mas kayak begitu, diupload oleh siapa itu dengan judul Alhamdulillah Marzuki sudah insaf kembali ke manhaj salaf. Akhirnya saya diserang, ya rata ladeni wah kurang ngomong ngono. Iku lek tak ladeni mundak rame sing upload mundak sugih, mundak rame followernya mundak banyak jutaan, mungkin iklane tambah kok ecelem nyugihne wong ra genah. Mending lek enten konco leres lagi yang ngeten, ayo mrene nek ketemu langsung tak terangno, selesai. Nenek tak jawab lewat uploadan, engko yo rame maneh mas, gak mari-mari. Ngaji akses ilmu yang paling pas ya muajahah begini, ketemu langsung. Di samping ada sambung hati, sambung pikiran, ada keberkahan, ada ukhuwah, plus memahami kata. Itu nggak bisa dengar tok. Kadang-kadang ada kata yang terbantu pemahamannya dengan gerak tangannya mubalik, dengan mimiknya mubalik, ada kesan. Ngono lho maksud. Kalimat ojo mangan itu lek jadi tulisan kertas ojo mangan, haram apa makruh? Apa sekedar himbauan supaya nggak makan? Ya nggak ada bedanya mas. Tapi lek sampean ngaji langsung aja dipangan, oh berarti haram tenan. Jadi ikut langsung itu penting mas, ngerti situasi pembicaraan ya, terus ngerti intonasi, ngerti suaranya keras apa enggak, disuarakan pakai marah apa enggak. Wong nyeluk sampean enggak kerungu-kerungu, suwe-suwe moring, hei iku kuping tak centelan ngono. Marah temenan mas, nemen. Tapi bareng kuwi dadi bahasa tulisan, Ustadz bertanya, itu telinga apa centelan? Kan? Jadi
memahami kalimat hanya lewat kertas tanpa tahu situasi itu bahaya. Dan yang sering terjadi di teman-teman non ahlus sunnah wal jamaah itu langsung pahami kalimat secara tekstual, jadinya sakel keras titik-titik haram. Paham itu nih? Nah, khutbah saya di Surabaya itu untuk maknanya, menyimpulkannya krono kita awam, ayo tanya kembali kepada para ulama gitu loh. Sekaligus menjawab pertanyaan, sing bener wong kuwi manut Quran hadis apa manut kiai? Sana itu membuat pertanyaan kayak begitu. Kalau jawabnya manut Quran hadis, rasah manut kiai, ya jadi Wahabi. Lek dijawab manut kiai rasa manut Quran hadis, ya sama dikafirkan orang manut Quran hadis. Gimana? Pegang Quran hadis, tapi cara membacanya bagaimana, cara menerjemahnya bagaimana, cara menggali istimbat makna hukumnya bagaimana, dengan dibimbing para kiai. Jadi yang benar kembali kepada Quran Sunnah dengan bimbingan para ulama. Nah, dua itu ojo dibentur-benturkan, face to face antara Quran Sunnah dengan kiai ngawur ae. Ya, sekali lagi pegang Quran Sunnah dengan dibimbing para ulama. Saya kira begitu. Pokoknya ngaji ketemu langsung. Ya, yang uploadan terima kasih membantu sosialisasi publikasi, tapi berpikirlah keras bagaimana meminimalisir kesalahpahaman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.